Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik yang berbahagia. Suatu ketika kita berada di alam kubur. Dalam kondisi sepi. Terjepit dalam panasnya bumi. Terbungkus dalam kain kafan yang hina, terinjak-injak di dalam tanah yang hina, dimakan, digerogotin oleh cacing-cacing yang hina. Apa yang kau banggakan pada saat itu? Apa yang kau banggakan pada saat itu, hamba Allah? Kita tunggu dan ternyata anak kecil yang dulu kita didik, kini telah menjadi seorang putra yang dewasa. Dia datang di atas kuburan kita. Dia mendoakan kita. Dia mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka. Sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Ternyata pendidikan bukan sesuatu yang gratisan. Pendidikan itu berbasis pada feedback. Apa yang kau korbankan untuk anak-anakmu di masa ia masih kecil. Maka sekencang apa kau melempar bola ke dinding, sekencang itulah bola itu akan memantul kepada diri kalian. Sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat, ketika ia meninggal dunia, pahalanya akan berhenti. Orang yang puasa, ketika ia meninggal dunia, pahalanya akan berhenti. Tapi orang tua yang mendidik anaknya dengan penuh ketulusan, mengajarkan tentang keislaman, kemudian ia meninggal dunia. Dan ia meninggalkan jejak-jejak yang indah pada anak-anaknya yang salih. Maka apa yang terjadi hamba Allah? Allahu Akbar. Pada saat itulah sang anak mendatanginya. Dan mengcopy paste nilai pahala dari setiap dogma-dogma yang diajarkan orang tuanya kepada sang anak. Subhanallah. Sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka didik anak kita dengan kebenaran. Didik anak kita dengan kebajikan. Letakkan di pesantren. Pak Ustadz, kami mau meletakkan anak kami di pesantren. Kami takut. Takut kenapa? Ya, kami tidak mau anak kami menjadi ustadz. Kami ingin anak kami menjadi seorang insinyur. Menjadi seorang dokter. Menjadi seorang pengusaha. Saya bilang, siapa yang menjamin anak mondok jadi ustadz? Sahabat Onik yang berbahagia, tidak ada. Kita memondokkan anak menjadi anak yang solih. Tiga bersaudara. Kakak perempuan saya alumni pesantren. Bukan jadi ustadzah, malah menjadi bidan. Adik saya pun lulusan pesantren. Bukan jadi seorang ustadz, malah menjadi seorang konsulat yang ditugaskan di KBRI Dubai. Dari 3 bersaudara, hanya saya menjadi seorang ustadz. Maka berangkat dari situlah sahabat Onik yang berbahagia. Pondokkan anakmu. Jangan takut untuk anak ini kelak menjadi apa. Allah sang Razak yang akan memberi kebahagiaan kepadanya. Maka ada 3 jenis pendidikan yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Mengenal tentang sifat ketuhanan. Pendidikan akidah. Mengenal tentang sifat-sifat ketuhanan. Ajarkan dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan dia mengenal Rasulnya. Ajarkan dia mengenal tentang hari kiamat. Ajarkan mereka tentang mengenal qadha dan qadar. Ajarkan mereka mengenal tentang alam gaib dan semisalnya. Sehingga mereka memiliki keyakinan yang kuat terpatri di dalam jiwanya. Sehingga mereka menjadi generasi yang berbasis pada akidah yang qawiyah, yang kuat. Kemudian yang kedua adalah syariat. Syariat yang terbentuk di dalam dirinya. Kenalkan dia tentang bagaimana konsep menjalankan ibadah, sholat. Kenalkan dia untuk tetap menggunakan dan menutup daripada hijab. Ajarkan mereka untuk bagaimana mereka melakukan ibadah puasa. Ini semua adalah bagian dari konsep mengajarkan kepada seorang anak. Bagaimana dia berakidah dan bersyariat dengan benar. Nah, ketika syariatnya udah mulai membaik, maka yang ketiga ajarkan akhlak kepada mereka. Karena pada dasarnya akhlak inilah yang nanti akan kelihatan dalam wujud nyata. Bagaimana beretika, bagaimana bermuamalah dengan orang yang lebih tua, bagaimana menjadi anak yang tawadhu. Maka sifat terbaik dalam pendidikan sebagaimana dicontohkan Nabi melalui konsep uswatun hasanah. Ajarkan dengan perilaku contoh yang nyata. Kadang kita ini kebanyakan berbicara. Anak-anak sholat,
Anak-anak sholat. Anak zaman sekarang berani, Bun. Dia berkata apa? Lah, mohon maaf. Ibu nyuruh sholat, ibu kenapa tidak sholat? Hei, kamu berani sama ibu. Ibu ini jelek-jelek gini lulusan pesantren. Pesantren mana, Bu? Pesantren kilat. Ya, 3 hari, 2 hari sakit, sehari bolos. Subhanallah. Maka sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, didik anak kita. Jadikan mereka investasi kita. Agar kelak ketika kita meninggal dunia, hanya tersisa senyum di dalam mulut kita. Dan kita pun menjadi hamba-hamba yang berbahagia. Menaati daripada menjalani daripada kehidupan di akhirat. Berkah dari doa-doa anak yang mendoakan kita. Semoga bermanfaat sahabat Onik yang dirahmati Allah. Saya Agus Khairul Huda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.